Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait knowledge management ya. Jadi dalam manajemen sistem informasi itu kita juga harus mengetahui apa sih knowledge management atau manajemen pengetahuan ya. Definisi dari knowledge management itu tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan itu untuk apa ya. Nah, salah satu definisi KM ya, atau knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik ya. Atau secara umum KM ini adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, ini dalam sebuah perusahaan atau organisasi, knowledge management ini sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk menunjang organisasi atau perusahaan untuk lebih maju di kemudian hari. Nah, jadi selain tools lain yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi, pengelolaan pengetahuan ini sangat-sangat diperlukan ya. Nanti kita akan bahas terkait ada seperti apa sih knowledge management, toolsnya atau softwarenya seperti apa ya. Nah, ini sangat penting karena pengelolaan pengetahuan ini semakin berkembangnya zaman, semakin kebutuhan untuk pengetahuan, kebutuhan perusahaan pun semakin banyak dan semakin luas seperti itu ya. Nah, ini pengertian knowledge management yang lain, yaitu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali ya, diketahui dan dipelajari di dalam organisasi. Nah, kegiatan ini juga biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Nah, selain kita harus mengerti terkait manajemen, knowledge management, kita flashback dulu. Manajemen pengetahuan menurut Carl Davidson dan Philip Foss itu mengatakan bahwa mengelola pengetahuan sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola staf mereka daripada berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk teknologi informasi. Jadi menurut Carl Davidson ini knowledge management ini adalah bagaimana si organisasi mengelola stafnya ya, daripada menghabiskan waktu untuk mengelola teknologi informasi. Nah, sebenarnya menurut mereka bahwa knowledge management itu adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling berbicara. Nah, jadi kan ini dari saling berbicara ini akan bertukar pikiran, akan memberikan informasi atau pengalaman baru dengan cara berpikir mereka masing-masing seperti itu ya. Ini pengertian organisasi ya. Pengertiannya itu berasal dari kata Yunani, adalah suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah. Istilah ini digunakan dengan banyak cara ya. Ini pengertian organisasi. Lalu pengertian pengetahuan adalah data is set of discrete. Kalau misalkan menurut Davenport dan Prusak itu
membedakan pengertian antara data, informasi, dan pengetahuan. Nah, knowledge itu is neither data nor information. Jadi knowledge itu bukan data ataupun informasi, tapi ini merelasikan keduanya, dan the difference between, dan perbedaan di antara ini adalah hasilnya, ya. Nah, kalau data is set of discrete, data itu adalah set dari discrete, dan objek fakta dari sebuah kejadian, ya, fakta atau objek dari sebuah kejadian. Nah, kalau information is data that make a difference. Informasi adalah data yang diolah dan menjadi sebuah perbedaan, jadi sebuah informasi, kumpulan dari beberapa data, ya. Nah, kalau knowledge itu adalah is a fluid mix of frame experience. Jadi campuran dari pengalaman, nilai, lalu informasi, expert insight atau wawasan yang expert, yang dikelola dalam sebuah kerangka dan dievaluasi menjadi sebuah pengalaman dan informasi yang terbarukan, seperti itu. Nah, pengertian pengetahuan sendiri adalah suatu yang eksplisit sekaligus tacit, ya. Nah, penciptaan pengetahuan secara efektif bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut. Penciptaan pengetahuan itu melibatkan 5 langkah utama, ya. Pertama, berbagi pengetahuan, lalu menciptakan konsep, lalu membenarkan konsepnya. Yang keempat adalah membangun prototipe, dan terakhir adalah melakukan penyebaran dari hasil pengetahuan tadi. Penyebaran pengetahuan di berbagai fungsi dan tingkat di organisasi. Nah, barulah terciptalah sebuah pengetahuan dari berbagai, dikumpulkan dari data-data menjadi sebuah informasi, lalu dikonsepkan, ya. Setelah dikonsepkan, lalu disebarkan dari olahan informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Nah, knowledge dalam organisasi tersimpan dengan struktur yang pertama itu dari karyawan, lalu melalui dokumen kertas, lalu dokumen elektronik, dan pengetahuan berbasis elektronik. Dan dari persentase dari pengetahuan di organisasi itu dari 4 terbagi 4, dan pembagiannya yaitu adalah 42% itu dari karyawan, ya, pengetahuan itu. Jadi tetap pengetahuan yang terbesar itu adalah dari manusia, ya, dari karyawan. 42% di pikiran atau otak karyawan. Lalu 26% itu dokumen kertas. Lalu 20% dokumen elektronik, dan 12% knowledge based elektronik, jadi pengetahuan dari elektronik. Nah, ini berdasarkan riset Delphi Group, ya. Nah, aset knowledge sebagian besar tersimpan dalam pikiran kita yang disebut tacit knowledge. Dan tacit knowledge adalah sesuatu yang kita ketahui dan alami namun sulit untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap. Nah, ini tacit knowledge sangat sulit dipindahkan kepada orang lain karena knowledge tersebut tersimpan pada pikiran masing-masing individu dalam organisasi, ya. Jadi makanya dalam organisasi secara tertulis mungkin kemampuannya hampir sama, tapi ketika berbicara experience atau pengalaman, ada pengetahuan atau informasi yang tersimpan di masing-masing personalnya. Jadi makanya kemampuan orang-orang ketika bekerja pun akan berbeda, walaupun dalam tertulis hampir mungkin sama, ya, gitu, ya. Tapi dalam bekerja itu mereka berbeda-beda karena tacit knowledge-nya itu yang berbeda-beda. Mereka punya experience sendiri, sehingga dalam penerapan dalam pengerjaan dalam organisasi pun akan berbeda, seperti itu.
Knowledge management ada untuk menjawab persoalan ini, yaitu proses mengubah tacit knowledge menjadi knowledge yang mudah dikomunikasikan dan mudah didokumentasikan, yang disebut explicit knowledge. Nah, dari tacit knowledge yang ada di masing-masing karyawan melalui knowledge management ini akan diolah menjadi sebuah explicit knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan dari karyawan-karyawan ini akan diolah menjadi explicit knowledge dan akan bisa diterapkan oleh karyawan yang lain seperti itu. Ini gambaran lingkup kegiatan knowledge management. Ya. Secara ringkas dapat dijelaskan dalam kegiatan berikut ini. 1. Membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Kita harus ada knowledge repository, lalu menyempurnakan akses ke pengetahuan, lalu berikutnya memperbaiki lingkungan pengetahuan dan mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Ini adalah lingkup dari sebuah organisasi mengelola knowledge management, ya. Ini 4 komponen ini. Dan kegiatan dari knowledge management itu kita uraikan, ya. Yang pertama itu mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Nah, pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, seperti desain produk, proposal, dan laporan kegiatan, prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasikan, dan kode-kode software yang semuanya dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi waktu dari sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Jadi produk-produk yang sebelumnya sudah dikeluarkan atau kegiatan apapun itu dikumpulkan, ya, untuk diolah menjadi sebuah pengetahuan di kemudian hari. Yang kedua adalah mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari dari praktek-praktek. Nah, tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru. Nah, kalau tadi kan berdasarkan produk dari si organisasi yang sebelumnya, dikumpulkan bagaimana hasil dari produknya, apakah dia menghasilkan value yang bagus ataukah tidak. Nah, itu kan akan jadi nilai di kemudian hari. Nah, yang kedua ini adalah mengumpulkan berdasarkan dari praktek-praktek atau pengalaman, ya, nah, yang diadopsi dari kegiatan-kegiatan perorangan atau usernya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Ini sistem pakar. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Nah, dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. Jadi kalau sekarang kan sudah ada sistem pakar, ya. Kalau misalkan dulu mungkin bisa dalam pengelolaan knowledge management itu ada kepakaran masing-masing bidang. Nah, kalau sekarang sudah dengan sistem komputer itu sistem kepakaran bisa menggantikan manusia, pakarnya apa gitu, ya, dan mentransferkan kepakarannya ke orang lain. Kalau misalkan sekarang sudah bisa menggunakan sistem pakar seperti itu, ya. Lalu kegiatan yang keempat adalah membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Kegiatan ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Nah, ini 4 kegiatan dalam manajemen pengetahuan. Nah, yang berikutnya adalah mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Jadi banyak organisasi mempunyai aset intelektual
yang terstruktur. Oke, kita lanjutkan. Tipe kegiatan yang keenam adalah menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Itu perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Nah, dalam kegiatan ini, organisasi harus berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnisnya sendiri. Jadi sumber-sumber pengetahuan itu tidak seharusnya hanya dari internal atau dari karyawan di dalam organisasi atau perusahaan saja, tapi faktor eksternal itu juga akan mempengaruhi ya sebagai tolak ukur untuk kemajuan di perusahaan. Nah, itu semua adalah 6 dari tipe kegiatan manajemen pengetahuan. Nah, kita lanjutkan ke apa sih tujuan penerapan knowledge management ini. Ya. Tujuannya yang pertama adalah penghematan waktu dan biaya. Nah, dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Jadi dengan knowledge management ini tidak akan membuang-buang waktu perusahaan atau organisasi dalam mencari informasi-informasi yang diperlukan dengan situasi saat ini ya. Nah, karena dengan knowledge management sudah mengakomodir itu ya. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya yang lebih untuk pengolahan informasi yang terbarukan. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat. Yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi dari karyawan akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya dan ini adalah akan berdampak kepada kemajuan perusahaan atau organisasi yang dikelolanya. Gitu ya. Jadi ini memberikan aset pengetahuan yang cukup baik untuk karyawan sehingga bisa mengeksplor kreativitas dan inovasinya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Jadi organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Nah, dengan knowledge management ini tujuannya si organisasi akan mampu dengan cepat merespon perubahan-perubahan teknologi atau perubahan kondisi bisnis yang terjadi di luar ya. Jadi tidak hanya terfokus dengan produk yang dibuat sendiri saja, tapi harus adaptasi dengan kemajuan-kemajuan produk organisasi lain atau perusahaan lain sebagai saingannya. Jadi tidak tertinggal ya. Dengan knowledge management dia lebih cepat beradaptasi ketika ada perubahan dari kompetitor seperti itu. Nah, yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Jadi pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Nah, tahapan perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi ya, ini tahapan-tahapannya itu ada yang pertama adalah knowledge chaotic atau tak sadar konsep ya. Tidak ada proses informasi dan tidak ada sharing informasi. Ini yang paling pertama kali dalam paling serendah-rendahnya tidak memiliki informasi, tidak
ada sharing informasi. Nah, itu ya tahapan yang pertama atau knowledge chaotic. Nah, yang kedua adalah knowledge aware. Jadi sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan. Jadi ada beberapa proses ya. Ada beberapa proses manajemen pengetahuan, lalu ada teknologi tapi terpisah, tidak terintegrasi, lalu ada isu tentang sharing informasi, baru hanya sekedar isu-isu saja ya. Belum terstruktur, belum terorganisir terkait pengelolaan pengetahuannya. Nah, itu tahap yang kedua ya, adalah knowledge aware. Yang ketiga, knowledge enable, yaitu memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar, isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Nah, jadi pada tahapan ini setelah diterapkannya manajemen pengetahuan, itu mulai mengadopsi standar-standar dari dari pengetahuan yang lain mungkin, atau misalkan dari perusahaan yang lain. Jadi hanya mengadopsi standar-standar yang sudah ada. Karena posisinya di sini si perusahaan dalam level knowledge enable mengadakan knowledge manajemen ya. Nah, di sini baru itu yang level ketiga. Nah, yang level keempat adalah knowledge manage. Nah, ini pengetahuannya sudah mulai tersusun ya. Jadi ada framework atau kerangka kerja yang terintegrasi, lalu merealisasikan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya teratasi. Jadi kalau sebelumnya hanya mengadopsi dari luar tanpa menyesuaikan dengan keadaan organisasi sendiri, nah ini sudah di manage knowledge-nya ya. Lalu yang tahapan yang terakhir adalah knowledge centris. Jadi manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi. Nah, knowledge manajemen ini bagian dari misi, nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar, dan manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Jadi sudah membudaya. Knowledge centric ini, knowledge manajemennya sudah terintegrasi dalam budayanya di perusahaan atau di organisasinya, seperti itu. Nah, itu adalah tahapan dari satu organisasi atau perusahaan yang awalnya tidak sadar konsep pengetahuan sampai ke pengetahuan ini diakui di perusahaan dan merupakan bagian dari misi si perusahaan. Ya. Lalu apa pentingnya knowledge management? KM ini dipandang penting karena implementasinya itu memberi manfaat pada bidang operasi dan pelayanan. Nah, dapat meningkatkan kompetensi personal, lalu memelihara ketersediaannya pengetahuan dan inovasi, serta pengembangan produk. Nah, sebuah contohnya itu betapa pentingnya peran KM adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge menonjol. Jadi banyak ya dalam satu organisasi atau perusahaan yang mungkin bisa dibilang seolah-olah perusahaannya ini dikuasai oleh segelintir orang. Di bagian A oleh si A, di bagian B oleh si B, bagian C oleh si Z gitu ya. Karena mereka mungkin bisa dibilang senior atau yang paling fasih dari pengalamannya ya. Makanya knowledge mereka di satu bagian itu yang paling menonjol. Sementara pada saat itu ya belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Nah, dari orang yang paling ngerti segala hal di satu bidang ini belum transfer pengetahuan ke juniornya ya. Jadi otomatis ketika itu terjadi, dan bahkan ketika jangankan tidak ada orangnya gitu, jangankan mengundurkan diri, orangnya tidak ada dalam satu hari pun kemungkinan akan mengacaukan sistem dalam satu bagian tersebut ya. Nah, jadi sementara saat itu ada transfer bagi penggantinya, bisa terjadi kepindahan karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Nah,
Jadi ketika si orang ini pindah, ya bisa jadi si pelanggan atau customer pun pindah karena taunya yang mengerti dalam bidang ini adalah si A tersebut, gitu ya. Nah, bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan, dan organisasinya ini perlu menyadari ya bahwa pengetahuan ada pada orang bukan pada sistem. Meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan. Nah, ini makanya dalam kondisi tersebut harus dibuatkan knowledge management jadi tidak terjadi ketika si perusahaan kehilangan salah satu yang mungkin yang menguasai bidang itu karena sudah ada pengelolaan pengetahuan itu tidak akan menjadi bumerang yang cukup signifikan kepada perusahaan seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya adalah peran para ahli dalam manajemen pengetahuan. Nah, dalam manajemen pengetahuan, peran para ahli sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, para ahli bertugas untuk menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Nah, dalam proses penentuan tersebut, informasi atau pengetahuan yang telah masuk ke perusahaan akan mengalami proses penyaringan. Nah, penilaian proses penyaringan diukur dari kebutuhan perusahaan dan manfaat apa yang akan didapat perusahaan dari informasi tersebut. Nah, setelah mengalami proses yang demikian tersebut, dan informasi yang ada sudah sesuai, maka informasi atau pengetahuan tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu hasil kinerja tertentu seperti pengetahuan bersama, lalu peningkatan kinerja, lalu keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini peran para ahli dalam manajemen pengetahuan. Jadi ketika sudah ditentukan, sudah didapatkan hasil dari para ahli, itu akan didapatkan pengetahuan bersama, lalu peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja dari saya terkait materi manajemen pengetahuan. Ya. Oke, untuk berikutnya adalah materi IT infrastruktur bagi sistem informasi. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.